Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama dengan Mentor Bagus. Jadi di sini aku akan menjelaskan sedikit terkait interface dari PG admin. Jadi anggapannya di sini rekan-rekan sudah menginstal semua ya, dan jika sudah terinstall dan membuka PG admin, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada tampilan sederhana ya untuk yang awal ini ya, seperti ada file, object, tools, dan help. Nah, lalu kita bakal ke yang bagian kanan ini dulu. Nah, di sini ada beberapa menu ya, yaitu ada dashboard, properties, SQL statistik, dependency, process, and dependence. Nah, jadi setiap tempatnya ini itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, jika di dashboard kita bisa configure PG admin ya. Ini langsung masuk ke preference-nya. Jadi kita bisa mengatur seperti display seperti apa, dan juga bahkan kita bisa menyeting binary path, dan juga kita bisa mengubah mengubah dari ininya, contohnya mungkin temanya gitu ya, apakah dark mode ataupun green light mode gitu ya, seperti di sini. Ini temanya kita bisa pilih jadi standar ataupun yang dark seperti itu. Dan di sini juga kita bisa menambahkan server baru. Dan yang keenam mungkin rekan-rekan memiliki server kantornya atau semacamnya gitu ya. Nah, ini bisa diregister. Nah, terus untuk properties, nah ini nanti akan terlihat seperti properties dari misalnya, ini aku connect dulu ya ke servernya. Nah, ini jadi ada properties terkait servernya seperti namanya apa dan semacamnya. Dan kalau kita klik database di sini, dia akan terlihat ada database apa saja yang ada di server ini. Contohnya di sini ada database Accidents, Postgre, Refocus, sama Dulux e-commerce. Nah, kalau statistik ini lebih ke arah seperti berapa sering dia di-commit database-nya. Di-commit itu seperti mengupdate tabel, menghapus tabel, dan semacamnya seperti itu. Dan ini juga ada dependensi, ini tidak apa-apa. Dan lalu kalau di proses ini ada berisi informasi terkait proses-proses apa saja yang kita lakukan. Seperti contohnya di sini, ini proses ekspor data ya. Dan jika kita klik details ini, dia akan memberikan informasi nih. Tadi contohnya mungkin kalau rekan-rekan ketika import salah gitu ya misalnya. Ya. Oke, ini aku coba lakukan yang gagal importnya. Jadi aku coba ke tabel dan oke, mungkin di sini ada dataset landing mungkin ya. Ya, di sini aku coba import dan ini aku coba cari datanya dulu. Landing. Oke. Ini export ya, sorry. Import diklik dulu yang ini. Oke, jadi misalnya aku coba import nih. Nah, nanti kelihatan di sini nih prosesnya dan ini failed ya. Nah, untuk mengetahui apa yang membuat dia gagal, di proses ini kita bisa klik detailsnya. Nah, di sini terlihat ya, konteks copy landing dataset line 1 kolom load number sama dengan load number. Nah, ini artinya headernya masih mati nih, jadi kita bisa nyalakan. Jadi seperti itu. Nah, terus mungkin beberapa ada yang contohnya ya, kita coba bentuknya terlempar-lempar ya anggapannya. Seperti ini contohnya. Sorry, sorry. Nah, seperti ini. Terlempar-lempar gitu bentuknya. Gimana sih cara kita mengembalikannya gitu. Nah, itu kita bisa lakukan file, reset layout, atau yang ini. Reset layout. Nah, jadi dia akan kembali seperti semula. Kita coba lagi. Yes. Dia akan reload. Nah, jadi ini udah kembali ya, seperti semula gitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tiba-tiba nggak sengaja gitu ya, ngehilangin yang lain-lainnya gitu. Misalnya mungkin ini yang diletakkan di sini nih misalnya gitu. Dan ini misalnya di sini. Nah, ini tidak apa-apa. Kita bisa reset saja. Yes, reload. Nah, dan dia akan kembali seperti semula. Oke, kembali lagi di video terkait
interface dari aplikasi pgadmin. Tadi kita sudah membahas terkait bagian yang ada di kanan ini. Sekarang kita akan bahas lebih di yang bagian kiri, yaitu di server Postgre database dan juga untuk tabelnya. Nah, untuk di server ini itu menandakan berapa banyak ada server yang terhubung dengan pgadmin yang kita miliki. Nah, di sini hanya ada satu, yaitu dengan nama PostgreSQL 15. Dan ini kalau kita cek, jadi kita klik kanan dan properties, atau di sini juga bisa. Oh, ini nggak kelihatan banget ya. Jadi dengan properties ini, nah di sini kita bisa cek koneksinya, dan di sini itu adalah localhost, artinya komputer kita sendiri. Dan dia terhubung dalam port 5432. Dan ya di sini kita bisa kasih autentikasinya dan lain-lainnya. Jadi ini adalah properties atau informasi terkait database server yang terhubung ke dalam pgadmin ini, yaitu adalah server Postgre-nya sendiri. Dan di sini kalau kita klik kanan lagi, itu kita bisa clear save password. Ini artinya ketika kita sudah memasukkan master password dan ketika kita ingin melakukan koneksi terhadap Postgre-nya, itu kita diminta untuk memasukkan password. Dan kalau remove, pasti remove. Kalau disconnect, dia akan terdisconnect. Jadi seperti ini. Jadi silang. Kalau connect kita bisa klik aja lagi, dia akan koneksi otomatis dan namanya server connected. Dan ya, kita bisa register server lagi atau kita juga bisa membuat database dengan klik kanan ini. Jadi nanti akan muncul database baru di sini ya. Oke, itu untuk server. Sekarang kita akan bahas terkait database. Nah, kalau kita klik di sini, nanti dia akan muncul berapa banyak jumlah database yang ada di server kita. Kalau di kasus saya itu ada 5, jadi ada lumayan banyak ya. Ada Exiden 2021, Postgre, Refocus, Deluxe E-commerce, dan TrafficDB. Nah, ini jika kita klik kanan, dia hanya ada dua informasi. Kalau di database ini ya, ada create database dan ada refresh database. Jadi kita bisa create database. Di sini kita bisa kasih namanya apa, tes misalnya ya. Dan nah, di sini kita bisa kasih beberapa informasi terkait encoding, security, parameter, dan lain-lainnya. Ini tidak apa-apa, dibiarkan saja. Dan jika kita save, nanti dia akan muncul database baru bernama tes. Nah, misalnya tidak muncul, ini kita bisa klik kanan, lalu kita refresh. Jadi dia akan merefresh apa perubahan yang telah kita perbuat seperti itu. Dan dari database yang kita buat ini kita bisa klik kanan, lalu jika kita ingin menghapus ya, kita bisa drop. Jadi delete or drop. Seperti itu. Nah, mungkin untuk delete atau drop-nya akan aku lakukan nanti ya. Sekarang aja deh. Ini kita bisa delete, dan ini yes, jadi dia otomatis akan menghilang. Nah, jadi itu untuk database secara umum. Sekarang kita coba lihat ke database spesifiknya, yaitu yang contohnya di sini, database Refocus misalnya. Kalau kita klik, nah dia akan terkoneksi secara otomatis dan di sini ada propertiesnya seperti namanya apa, ID-nya apa, ownernya siapa, dan collision English Indonesia itu artinya abjadnya nanti jika diurutkan itu akan sesuai dengan abjad Inggris dan Indonesia. Karena kan abjad untuk beberapa negara berbeda ya, contohnya seperti Rusia, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan lain-lain. Nah, jika kita klik kanan database ini, kita ada cukup banyak informasi yang ada di sini. Tadi ada create, di create kita bisa create database dan lain-lain. Ini kita bisa create database, skema dan lain-lain ya. Kita juga bisa delete, refresh, restore, dan backup. Kalau backup ini artinya semua table atau data yang di dalam database itu akan ter-backup menjadi satu file. Jadi misalnya rekan-rekan pindah laptop gitu ya, atau membeli laptop yang baru dan ingin mengambil lagi data-data sebelumnya, ini kita bisa backup. Jadi kita bisa backup dan kita set namanya apa. Nanti di laptop barunya bisa bikin database baru, lalu pilih restore atau kembalikan gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk database, dan ada apa lagi ya di sini ya? Dan kita bisa, oh ya, di sini kita bisa pilih query tool ya untuk memunculkan tool query-nya. Jadi kalau kita klik di sini,
Nah, dia akan muncul query tool yang terhubung ke database di mana kita klik kanan query tool itu. Di sini di refocus ya. Jadi dia terhubung di database refocus. Jadi dia hanya bisa mengambil data-data yang hanya ada di database refocus. Nah, ada apa saja data yang di database refocus? Itu akan kita lihat sekarang. Jadi, untuk melihat apa saja tabel atau data yang ada di database ini, kita ke database-nya, kemudian kita ke skema, dan secara default hanya akan ada satu skema ya, yaitu skema publik, dan kita ke bawah, lalu kita lihat tables. Dan kalau kita klik, nah nanti di sini akan muncul ada tabel apa saja di dalam database kita. Contohnya ada dataset pelanggan. Jadi kita bisa panggil nih dia, contoh select from dataset pelanggan. Lalu kita run, dan dia akan mengeluarkan data yang ada di dataset pelanggan ini. Nah, bagaimana misalnya jika kita ingin mengambil data dari database yang lain misalnya. Contohnya aku ingin mengambil yang ada di Exiden 2021. Sekarang kita coba lihat nama tabelnya apa. Crash ya. Jadi misalnya bagaimana jika kita ingin mengambil di database yang berbeda. Jadi crash ini. Nah, di sini dia akan error karena di dalam database refocus tidak ada yang nama tabela itu crash. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini, kita bisa menambahkan koneksi baru di sini. Jadi kita bisa klik new connection. Database-nya kita ubah ke yang kita inginkan, Exiden. Lalu kita save dan yes, dan di sini pastikan dia sudah terhubung ke database Exiden-nya. Dan kalau kita running, nah sekarang dia sudah berhasil ya. Dan bagaimana kalau kita ingin mengambil lagi yang dari database refocus? Ini kita tinggal klik lagi, lalu kita pindah ke yang refocus. Atau jika ada cara lain juga, yaitu kita bisa buka saja query tool di database Exiden ini. Nah, tapi nanti dia akan menjadi dua panel yang berbeda. Jadi dua panel yang berbeda. Jika rekan-rekan ingin hanya di satu panel saja, ya gitu yang ini aja, atau satu file aja untuk pindah-pindah, mungkin misalnya untuk testing dan lain-lain ya, itu bisa dengan hal ini. Tapi misalnya emang ingin berbeda, contohnya ya, itu bisa dengan cara yang tadi. Jadi membuat query tool yang baru. Nah itu terkait database dan connection. Sekarang kita akan coba ke tabel. Jadi kita ke sini ya. Tabel ini kalau kita klik kanan, nah tabel secara umum ya, itu bisa create table dan kita bisa buka query tool ya. Nah, jadi untuk create table sendiri itu ada dua cara, bisa dari query tool atau langsung dari sini. Kalau dari sini dia bentuknya seperti ini, jadi kita bisa memberikan namanya apa saja seperti tabel 1 gitu ya. Dan ada kolom apa saja, misalnya ada nama, ada usia gitu ya. Ya, ini aku contoh ini pakai teks, usia pakai integer. Dan kita bisa save. Nah, jadi di sini muncul tabelnya ya. Jadi bisa seperti itu juga. Dan itu untuk tabel umum. Kalau tabel secara spesifik, jika kita klik kanan, nah ini ada cukup banyak ya. Ada count rows, artinya menghitung ada berapa banyak barisnya. Nah, ini hanya ada 0 ya, jadi tidak ada data sama sekali. Ada create, kita bisa create tabel lagi atau row lagi, atau kita bisa menambahkan kolom baru. Kita bisa delete, refresh, backup, dan juga restore, import atau export data yang ada di dalam tabel tersebut. Dan juga kita bisa munculkan script-nya. Nah, jadi kalau di script ini, misalnya kita munculkan create script. Nah, jadi dia akan munculkan query tool untuk membuat tabelnya. Nah, jadi kayak gini ya. Ini bentuk query tool-nya. Dan ini ada macam-macam ya. Contohnya misalnya kita ingin memasukkan data lagi nih. Kita pilihnya insert script. Nah, nanti dia otomatis akan muncul. Nah, dan ini aku bisa tambahkan. Contohnya namanya bagus. Usia 23 misalnya ya. Nah, ini tinggal dijalankan. Oke, dan kita coba untuk munculkan ya.
select from tabel 1. Kita blok dan kita jalankan. Nah, sudah masuk ya datanya. Jadi, untuk di tabel kita bisa melakukan hal seperti ini. Jadi, cukup banyak yang bisa kita lakukan. Nah, terus misalnya, mungkin kita ingin mengambil kolom tertentu ya, misalnya ya. Contohnya mungkin select nama from employee gitu ya. Jadi, kita contohnya ingin memunculkan nama dari tabel employee promotion gitu. Nah, ternyata di sini dapat pesan error kalau namanya kolom dengan nama gitu. Itu tidak ada ternyata gitu. Nah, bagaimana cara kita dapat mengetahui ada kolom apa saja di dalam tabel itu? Cara yang pertama, kita bisa select semuanya. Jadi akan muncul ada kolom apa aja, atau di tabel ini kita bisa klik tabel yang kita inginkan. Ini employee promotion yang kita ini, dan kita klik yang di kolomnya. Nah, jadi sekarang terlihat, oh tadi error karena memang tidak ada kolom nama di employee promotion, adanya itu ini. Seperti itu. Jadi ini untuk mengurangi contohnya mungkin kesalahan ya, bisa aja kita anggap, oh paling untuk ID karyawan dia pasti namanya ID gitu. Jadi kita select ID aja, ternyata tidak ada. Setelah kita cek ternyata nama kolomnya adalah employee ID. Nah, baru sekarang jadi bisa. Nah, jadi itu untuk interface dari PJ Admin. Aku harap video ini akan berguna untuk rekan-rekan sekalian dalam melanjutkan modul 3-nya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa menghubungi kami di live chat Thinkific. Selamat belajar!